Kalian nyari lensa wide yang tajam namun tetap bokeh, kalian harus nyoba lensa satu ini. Ini adalah Sigma 16mm f1,4. Lensa prime dengan panjang fokal 16mm. Yang artinya lensa ini adalah lensa optik wide yang menghasilkan gambar yang benar-benar lebar. Dengan bukaan maksimal f1,4, lensa ini juga dapat memberikan efek blur yang creamy. Kalau misalkan kita bandingkan dengan lensa bawaan kamera kita, misalkan kit lens gitu ya. Misalkan yang gue ini adalah kit lens bawaan Sony. Lensa ini tuh mempunyai keunggulan di ketajaman, blurnya, dan misalkan kita main ngebelakangin cahaya atau backlight, ini masih oke untuk hasil gambarnya. Apalagi misalkan kita bandingin di kondisi low light, ini jauh banget hasil kualitas gambarnya. Kalau kalian mau ngebandingin dengan lensa wide brand lain gitu ya, kalian bisa pilih lensa Sony 11mm f1,8, yaitu mempunyai karakter yang lebih wide, punya stabilisasi optik, lebih ringan, tajam hasilnya, tapi minusnya lebih mahal untuk harganya. Lensa Sigma 16mm ini didesain untuk penggunaan kamera APS-C. Kalau kita konversi ke full frame, dia tuh bakal ekuivalen 24mm kurang lebih. Dan ini adalah beberapa hasil footage dari lensa Sigma 16mm ini. Cocok buat siapa lensa ini? Menurut gua lensa ini cocok buat kalian yang suka ambil shot lebar namun tetap ingin hasilnya tajam dan juga blur. Apalagi di kondisi low light. Content creator review cocok banget nih ngegunain lensa ini. Soalnya kita bisa ambil shot produk dengan benar-benar dekat gitu, namun dengan hasil yang tetap cantik. Buat live streaming jualan, ini oke juga. Dan udah banyak konten kreator TikTok yang pakai lensa ini, kayak Fernanda Gunsan, Kochun, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah hasil dari lensa Sigma 16mm misalkan kita pakai buat review produk atau enggak live streaming. Dan misalkan kalian sandingin lensa ini dengan Sony ZV series, kayak Sony ZV-E10 Mark I, Mark II, atau ZV-E1, kalian tuh bisa memaksimalkan fitur product showcase yang ada di kameranya. Kayak gini, jadi misalkan kalian lagi nge-shoot pengen nunjukin produk gitu, kalian itu bisa tunjukin produknya ke depan kamera dan kamera pun langsung autofocus ke produknya. Jadi kalian nggak usah gini-gini lagi ya buat ngefokusin si produknya. Jadi kalian tinggal tunjukin ke depan kamera dan ini benar-benar langsung fokus. Dan untuk hasilnya menurut gue ini udah oke banget. Gambarnya ngeblur, fokus ke produk, dan kita sebagai host gak usah jauh-jauh lagi buat nunjukin ke depan kamera. Tinggal tunjukin aja kayak gini. Nah selain itu lensa ini juga cocok buat kalian yang suka tag video wedding. Misalnya di adegan-adegan wide kayak kosongan, venue, dekor, dan adegan lain di dalam ruangan. Soalnya kemampuan low light-nya ini udah nggak diragukan lagi, bisa diandalkan. Dan misalkan kalian suka bikin konten depan kamera kayak gua sekarang buat ngevlog, hasilnya tuh lebih asik lagi, yaitu hasilnya wide, tetap bokeh, dan ini adalah spesifikasi teknis dari lensa ini. Selanjutnya kita ngobrolin harga. Untuk harga lensa ini dibanderol 5-6 jutaan aja. Kalau second, kalian bisa dapat di harga 4 jutaan. Misalkan kalian pengen beli, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Emang sih lensa ini tuh lebih mahal daripada lensa Sigma 30mm f1,4. Kalau lensa Sigma yang itu barunya 4 jutaan. Kalau second, kalian bisa dapat di angka 3 jutaan aja. Tapi dengan hasil yang wide dan juga bokeh seperti ini, gue pakai f1,4. Menurut gue, lensa ini bisa jadi pilihan tepat buat investasi. Apalagi misalkan kalian adalah content creator review, lalu afiliator gitu ya, atau enggak live streamer yang suka nunjukin produk ke depan kamera. Satset banget. Ambil A-roll dan juga B-roll di tempat sempit, ini nggak ada kendala. Nah, jadi langsung aja kalian bisa check out, linknya ada di bawah. Sekarang kita masuk ke hasil gambarnya. Nah, plus dari lensa ini yang pertama adalah harganya yang terjangkau. Dibandingkan kalian beli Sony 11mm yang harganya jauh lebih mahal, mending beli yang ini. Yang kedua, autofocusnya itu benar-benar cepat. Dan keunggulan dari lensa ini adalah satunya hasilnya yang wide namun tetap bokeh dengan hasil yang benar-benar cantik. Walau ya hasil blurnya belum bisa nyaingin kamera full frame. Tapi misalkan kalian pakai kamera APS-C, menurut gua ini lebih dari cukup. Apalagi menghasilkan gambar yang benar-benar tajam. Kalau kalian pakai kamera full frame
lebih baik kalian beli lensa 24 mm atau 35 mm dengan bukaan f1.4. Tapi buat lensa yang harganya segitu dengan spek segitu, harganya itu benar-benar mahal. Jadi opsi ini adalah opsi budget. Jadi misalkan kalian punya budget 10-15 juta, kalian beli body dan juga lensa ini udah bisa memberikan hasil yang benar-benar maksimal. Apalagi buat jualan online dan juga live streaming. Minus lensa ini menurut gua ada dua yang menjadi benar-benar deal breaker. Yang pertama, lensa ini tuh berat cuy. Misalkan kita bandingin dengan kamera, kalau gua kan pakai Sony ZV-E10 gitu ya, yang bodinya itu plastik. Jadi antara body dan juga lensa, ya ini beratan lensa cuy. Ya tapi itu plus minus sih. Tapi misalkan kalian pakai kamera kayak A6000 gitu ya, A6000-an gitu ya, A6400 atau enggak A6700. Menurut gua itu 1:1 sih. Jadi balance untuk body dan juga si lensanya. Tapi kalau buat gua ZV-E10 ini keberatan gitu ya. Tapi nggak masalah kok, kalian bisa pegang aja lensanya daripada bodinya. Dan yang kedua, lensa ini tuh nggak ada stabilisasi optiknya. Jadi misalkan kita lagi ngevlog di luar atau enggak ya lagi pakai review produk gitu ya, kalian itu nggak bisa mendapatkan hasil yang benar-benar stabil gitu ya. Kalian itu harus mempunyai alat bantu. Kalau misalkan kayak A6700 tuh udah ada axis stabilizer-nya. Jadi tuh dia tuh ada stabilisasi mekanik gitu, dan juga elektronik gitu. Tapi kalau kayak gue yang pakai Sony ZV-E10, dia tuh pakai stabilisasi elektronik aja. Tapi itu benar-benar ngebantu sih, karena ya fitur kamera itu mempengaruhi banget. Tapi misalkan kalian pakai Sony A6000-an yang nggak ada fitur stabilisasi videonya seperti itu, ya hasilnya bakal benar-benar getar. Apalagi misalkan kalian pakai ngevlog. Gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain? Coba kalau ada, kalian boleh komentar di bawah. Misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.